Iya. Oke, siap semuanya? Siapa yang ketua kelas? Saya. Iya, Julio. Berapa yang tidak hadir hari ini, Julio? Oh, 2 orang saja ya. Semuanya hadir toh? Hadir. Hadir cuma siapa tuh? Haleluya. Oke, kalau begitu Bapak mau belajar. Sekarang Ibu Guru mau semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo Jen. Ayo siap. 1, 2, 3. Tekam. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Tepuk semangat, Bu. Oke, baik sekali. Terima kasih anak-anak. Iya. Oke. Baik, sekarang siapa yang suka dengar cerita dongeng? Semua suka dengar? Ibu Guru mau bercerita buat kalian. Ada seorang ibu. Ibu ini mempunyai 2 orang Anak. 2 orang anak ini, yang sulung dan yang bungsu. Jadi suatu ketika ibu ini mau pergi ke kebun. Ibu ini janji kepada anak yang sulung, kalau ibunya pergi, kamu harus apa itu? Mau masak buat adiknya makan. Jadi ambil beras 1 butir. Masak nasi hanya beras 1 butir. Lalu ibunya pergi. Pada waktu ibunya pergi, kakaknya ini masak nasi tidak ambil 1 butir, dia ambil 1 cupang. Akhirnya pada waktu dia masak nasinya itu tumpah dari panci. Pada waktu ibunya pulang, ibunya bilang, ternyata kakak tidak dengar. Lalu ibunya menangis, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu adik dan kakak ini, mereka berdua mengikuti ibunya dari belakang sambil menangis. Pada waktu ibunya sampai di satu batu yang besar, ibunya menyanyi, batu badau, batulah batangki, buka mulutmu, telangkan beta lalu. Batu itu apa tuh anak-anak? Buka lalu ibu ini dia masuk di dalam batu itu. Lalu batu itu tertutup kembali. Berarti anak-anak tahu itu anak-anak yang tidak apa? Dengar kepada orang tua. Kalau begitu, Ibu Guru pun cerita tadi termasuk cerita apa ya? Dongeng. Oke, baik sekali, terima kasih. Dan sekarang di pagi ini Ibu akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran dengan wacana ditampilkan melalui PowerPoint. Siswa dapat menyimpulkan isi pesan moral pada dongeng dengan tepat. Dengan demikian hari ini kita akan belajar tentang apa tadi itu? Dongeng. Anak-anak tahu cerita yang tadi Ibu ceritakan mengenai batu badaung itu, yang judulnya batu badaung tadi, termasuk cerita apa?
memiliki watak atau perilaku seperti manusia. Sedang contoh kancil dan buaya. Ada juga monyet dan teteruga ya. Yang berikutnya cerita legenda. Sudah pernah dengar cerita legenda Kak Bu? Legenda adalah cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan suatu peristiwa. Contoh apa? Benar sekali, legenda Danau Toba di mana itu? Sumatera Utara. Ya, pintar. Sumatera Utara. Yang ketiga, mitos. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap suci dan benar-benar terjadi yang ditokohi oleh dewa dan pahlawan zaman dulu. Contohnya apa nih? Pernah nonton ceritanya? Mantap sekali. Baik. Sekarang ini Ibu Guru mau memberikan kepada kalian sebuah cerita. Ya? Iya. Sebuah cerita. Ya, di sini ada sebuah cerita yang judulnya Pohon Apel yang Tulus. Kalau anak sudah tahu tentang dongeng, berarti di sini juga ada cerita dongeng tentang pohon apel yang apa itu? Suka dengan cerita pohon apel yang tulus atau tidak? Suka dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Oke, di sini cerita pohon apel yang tulus Ibu Guru mau membagikannya kepada anak-anak. Oke. Sudah? Ya, siapa punya? Iya. Sudah? Semua sudah? Sudah? Oke, sekarang kita akan membaca cerita dongeng pohon apel yang Bu Guru baca, kalian simak ya. Dengar, kalian perhatikan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki. Siapa yang baca ini? Tenang, ini guru yang baca supaya kamu dengar, ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat yang terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke, sudah? Sudah ceritanya? Ini cerita mengenai pohon apel yang tulus. Dia memberikan apa yang dia punya kepada anak lelaki. Dia suka bermain dengan anak lelaki itu dan dia memberikan semua yang diminta oleh anak laki-laki. Sampai dia punya apa juga diberikan. Dia punya cabang juga diberikan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh anak laki-laki itu. Dia
membuat sebuah rumah. Nah, di sini kita akan melihat, Ibu Guru akan membagikan kepada kalian kalimat acak untuk ada sebuah pesan moral yang ada dalam pohon apel ini. Ada pesan moral. Jadi anak-anak siap untuk menyusun pesan moral ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Apa ini ya? Susunan kata ini tidak benar. Nanti kalian yang menyusunnya menjadi kata, di sini ada pesan moral yang harus kalian susun menjadi kalimat yang benar sesuai dengan cerita pohon apel, ya? Sabar ya, nanti buku berbagi ya sebentar. Iya, di sini. Buku ambil untuk KPD-nya. Ya, ayo silakan susun pesan moral yang ada dalam pohon. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Sudah selesai. Kelompok 2? Ya, kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2 tempelkan di depan. Apakah benar jawabannya? Silakan. Silakan tempel. Sudah, pelan-pelan satu-satu aja ya. Iya, silakan tempel. Itu kelompok 1 ya? Tempel. Mana dia punya itu yang sudah dilengketkan? Ini mah. Ini dilengketkan kan dikasih lengket. Ibu saya sudah Yang belum lengket nih. sama dulu. Iya. Oke. Silakan tempel. Pelan-pelan. Vitamin dulu. Pelan. Anak sini. Sini. Sini sama. Sini. Ya, sesama makhluk hidup. Pelan. Kita mari ambil. Jangan lari-lari. Siapa nih, Jen? Jen, tidak boleh lari-lari nanti kamu. Makhluk hidup. Kita Saling. Mana Lim? Kita. Mana harus? Saling. saling. Kita harus saling. Jangan. Ya. Oke, sudah siap. Saling menghargai. Ya, oke, selesai. Pertama buat kelompok 2 dulu. Mantap. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Silakan kelompok 1 silakan. Coba, pilih silakan. Oh, iya, silakan. Ibu apa yang mau pilih? Apa yang mau pilih tuh? Kapal. Beliau sama Jose. Mana? Mungkin kapal-kapal. Oke, silakan. Bersama. Oke. Una gigant kan kalau bak tempe. Hidup itu tuh. Oke. Hidup. Kita. Hilang, ada orang paling. Wih, sabar. Sabar, harus dulu. Saling. Kenapa ini maksudnya Aipun. Ayo yang cepat. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, dikumpulkan. Ibu saya ke samping. Sekarang kita bahas ya. Siapa pohon apel? Siapa teman pohon apel? Ya, siapa yang benar? Oke. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman? Iya, dan gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Dia memberikan Iya, untuk membuat Rumah. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Oke, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis karena
ini? Apa hasil pembelajaran kita hari ini? Sebagai perhatikan sini. Perhatikan. Sebagai kemuliaan Tuhan, kita harus saling memberi. Karena kita saling membutuhkan yang lain. Seperti pohon apel dan anak laki-laki dalam cerita tadi. Dan itu merupakan penglamalan Pancasila surat keberapa? Surat keberapa? Kemanusiaan yang adil dan adil. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Dan untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Anage. Silakan teman-teman yang maju pimpin kita untuk berdoa untuk kita pulang. Ya? Jadi bapak ibu guru, teman-teman. Ayo semua siap? Kita berdoa. Sebelum kita mari kita berdoa mulai. Dan sekarang kami mau pulang dengan terus menyelamatkan kami dari sekolah hingga ke rumah masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pelajaran kita sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.